Evolusi merupakan salah satu teori dalam ilmu biologi yang menyatakan bahwa berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya di bumi berasal dari jenis lain yang sudah ada sebelumnya. Yuk, mari disimak hasil wawancara kami. Sebelumnya perkenalan dulu dengan Bapak Hendra. Kami dari Universitas Hendra Prasta ingin mewawancarai Bapak mengenai evolusi. Sekiranya Bapak berkenan untuk diwawancarai. Baik, nama saya Hendra Gunawan. Saya guru dari SMA Negeri 1 Bojonggede untuk mata pelajaran sejarah. Oke Bapak, singkatnya kami mulai beri pertanyaan ya Pak ya. Ya. Apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Jadi teori evolusi sejauh yang saya pernah baca literasinya itu teori tentang asal usul manusia. Secara garis besar itu ada dua teori ya. Teori evolusi sendiri yang dimulai dari Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Yang kedua teori penciptaan yang dari Harviyah ya, tentang penciptaan yang Maha Kuasa lah, bagaimana maksud Maha Kuasa itu menciptakan alam semesta. Nah ini ada teori yang bertolak belakang. Kalau kita memakai teorinya Darwin, evolusi itu manusia itu sebelumnya belum manusia seperti zaman sekarang, tapi berasal dari suatu proses, yaitu dari manusia kera dari hewan-hewan yang sederhana, yaitu nanti kembali kepada ada teori dinosaurus sebelumnya lagi ada teori tentang virus, mikroorganisme dan lain-lain. Nanti awalnya lagi kembali kepada bagaimana alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Pakai teori dari seperti itu yang saya tangkap ya. Dan berikutnya apa yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alam? Ya. Jadi kalau Lamarck itu berpendapat bahwa makhluk itu bisa berevolusi. Misalnya dia bilang jerapah ya. Jerapah itu lehernya pendek dulu, tapi karena dia sering mendapatkan makanan dari pohon-pohon yang tinggi, lama-lama lehernya semakin memanjang. Bagaimana? Ya, dan seleksi alam. Nah, seleksi alam itu yang terkuat itu yang bisa bertahan hidup. Ya, itu sama dengan kayak hukum rimba gitu. Jadi kalau misalnya di dunia ini ada harimau jantan, ada harimau betina. Nah, harimau jantan itu akan bertarung dengan sesama jantan untuk bisa mempertahankan diri. Nah, yang kuatlah yang menang, disamakan dengan hukum rimba. Makanya kenapa dalam dongeng-dongeng, dalam fabel kita sering dengar bahwa harimau atau singa itu merajai rimba gitu. Bahkan ada filmnya di Hollywood, Lion King itu, harimau merajai rimba. Jadi yang terkuatlah yang akan mengendalikan hutan atau alam. Berikutnya, Bapak keuntungan jika kita mempelajari teori evolusi itu apa? Yang pertama ya wawasan kita akan bertambah. Yang kedua kita akan semakin kritis di satu teori dibantah dengan teori yang lain. Jadi kita misalnya teori evolusi kan menjelaskan bahwa ada makhluk hidup namanya plankton gitu ya. Plankton nanti membesar jadi dinosaurus. Masuk dari zaman dinosaurus. Mesozoikum. Dari Mesozoikum kemudian masuk ke Neozoikum, zaman manusia kera.
manusia kera berevolusi lagi jadi manusia modern. Itu kan teori yang kita pelajari dari Darwin ya dan pengikutnya. Nah, tapi ada teori baru dari Harun Yahya yang mengatakan begini, berdasarkan penelitian dia bahwa manusia itu asalnya dari manusia, dinosaurus dari dinosaurus, manusia kera dari manusia kera. Ini nggak ada hubungan silsilah kata penciptaan kreasi. Tapi ada kelemahan teori ini. Misalnya kalau dikatakan kalau Adam itu berasal dari surga untuk sampai ke bumi itu menggunakan alat apa? Spacegate, ya. Spacegate itu jembatan antar galaksi seperti Anda nonton di film Avenger. Bagaimana Thor datang dari Asgard turun ke bumi, itu teorinya Avenger ya. Ada lagi nanti pakai Starship kayak film Star Wars atau Star Trek. Bagaimana sebuah kapal membawa makhluk hidup kemudian menjadi sebuah koloni gitu. Ya. Nah itu nggak dijelaskan bagaimana Adam itu dari surga, dari jannah itu turun ke bumi itu. Ada kelemahannya teori Harun Yahya di situ. Nggak dijelaskan. Apa dia menggunakan lift umpamanya, atau menggunakan Starship atau menggunakan Stargate? Bagaimana membawa Adam itu dari surga ke bumi? Itu nggak dijelaskan. Ada kelemahannya teorinya di situ. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Saya tanya kepada murid-murid saya, coba kamu tanya kepada ulama, kepada pendeta, kepada biksu, teori ini jawabannya seperti apa? Adam itu ketika ke bumi menggunakan buruk. Kan dalam Islam itu ada cerita Nabi Muhammad menggunakan buruk. Apa jangan-jangan Adam itu dari surga ke bumi itu menggunakan buruk yang disebut Starship tadi? Kemudian apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba? Nah, manusia purba itu kalau teori yang kita pakai di Indonesia yang ditinggalkan dari Eugene Dubois gitu kan. Nah, kemudian peneliti lain mengatakan bahwa yang paling tua itu Meganthropus, manusia kera raksasa. Nah, cuma dia belum menggunakan api, dia makan itu apa yang dia temukan. Ya, dia mengumpulkan makanan, misalnya ketemu kambing makannya kambing, ketemu durian makan durian, ketemu rambutan makan rambutan. Dia belum mengenal bersawah, belum mengenal beternak, Meganthropus. Nah setelah itu baru datang namanya Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegak. Itu udah mulai menggunakan api. Apinya pun api yang sederhana, api yang dari dasar bumi, geotermal itu yang panas bumi. Kemudian api yang dari petir di langit. Anda mungkin bisa nonton SpongeBob ya tentang manusia purba ya. Bagaimana SpongeBob menemukan api nenek moyangnya itu kan dari sambaran petir. Tapi kalau menurut saya yang paling mungkin digunakan adalah dari geotermal. Karena itu apinya terus menerus, seperti api yang dipakai untuk pon itu kan diambil dari geotermal kan, dari panas bumi yang keluar. Berikutnya, menurut Bapak siapa nenek moyang manusia dalam teori evolusi? Kalau memakai dalil agama, saya tetap meyakini itu nenek moyang manusia itu sebenarnya Nabi Adam. Ya, kalau boleh yakin, nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Kenapa? Saya melihat bentuk saya, melihat otak saya, kapasitasnya kan di atas 1200 cc ya. Adam itu digambarkan sebagai manusia cerdas yang otaknya juga di atas 1200 cc. Kalau kita memakai teori Pithecanthropus, Meganthropus, kemudian teori yang lebih dari itu, kalau taruh dinosaurus otaknya mungkin nggak sampai 1200 cc. Jadi kecil kemungkinan dia dikatakan nenek moyang manusia. Dari segi otaknya aja nih ya, belum dari segi skillnya. Kalau Nabi Adam itu kan udah tahu ini buah, ini kayu, ini apa udah diajarin. Saya lebih bicara dengan Nabi Adam sebetulnya. Cuman jalan ceritanya dari Adam itu tinggal di surga, kemudian turun ke bumi, itu yang saya belum ketemu. Menggunakan buruk, ya, Starship atau Stargate, ada jembatan galaksi. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Kalau teori evolusi, dalam beberapa hal saya percaya. Misalnya begini, ada manusia purba yang kemudian menetap, ya kan? Dia bikin tempat tuh. Misalnya dalam gua bikin ada lukisan-lukisannya, buktinya kan. Ada namanya teori Abysosrus, Kyoken-Modinger gitu kan. Nah, kemudian juga ada di laut itu ada bukti-bukti dia pernah makan kerang segala macam. Bahwa manusia itu menetap, saya percaya itu. Jadi proses menetapnya yang berevolusi. Proses manusia bertempat tinggal, bertani, beternak, berladang itu berevolusi. Tapi genetiknya tidak berevolusi kalau menurut saya. Kalau kita mau yang lebih ekstrim, kita pakai ini aja lah. Ada teori Bigfoot di Amerika tentang penemuan manusia purba yang dispekulasikan masih hidup sampai sekarang.
sampai tahun 2022 ini masih ada. Di Himalaya ada Yeti, penunggu gunung Himalaya. Manusia purba juga penunggu gunung Himalaya. Nah pertanyaan saya, kenapa ada yang gagal di evolusi? Kalau memang nenek moyang kita manusia kera, harusnya kita di tahun 2022 ini tidak menemukan lagi manusia kera. Mereka udah jadi manusia semua, jadi orang semua. Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi. Tapi kenapa ada yang gagal berevolusi? Atau kita ke Pulau Komodo deh. Komodo kan dianggap sebagai manusia purba, binatang purba, bukan manusia purba, binatang purba kan. Tapi kenapa dia tidak berevolusi menjadi manusia, Komodo itu? Atau dia berevolusi jadi manusia kera lah, punah itu Komodo. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Termasuk kenapa ada manusia liang buah, kalau kita kayak daerah NTT ada manusia liang buah. Nah manusia liang buah ini kenapa bertemu dengan manusia modern, Homo sapiens, dan mereka bertarung memperebutkan wilayah tadi kan, makanya disebut seleksi alam tadi kan. Manusia liang buah, manusia buah bertarung dengan manusia Homo sapiens, manusia modern, mereka bertarung, saling bunuh membunuh. Harusnya mereka sudah selesai berevolusi semua, nggak ada lagi manusia kera. Jadi dalam garis yang ekstrim kita temukan bahwa ternyata manusia kera itu masih ada, walaupun terbatas. Di Amerika disebutnya Bigfoot, di Cina di Himalaya disebutnya Yeti. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi, nah tadi saya katakan tadi bahwa manusia itu kan tinggal sesuai dengan lingkungannya. Kita tinggal di kutub, ya, otomatis pakaian kita akan menyesuaikan dengan daerah dingin, ya kan? Anda tinggal di daerah gurun, ya pasti pakaian Anda akan menyesuaikan. Mungkin Anda akan menggunakan cadar semua karena di sana kan desert storm, badai pasir kan, badai gurun. Anda akan pakai cadar. Dugaan saya akan seperti itu adaptasi. Satu lagi apa? Selanjutnya tadi mutasi. Nah, mutasi juga bisa jadi. Dalam beberapa faktor manusia itu bisa bermutasi. Saya percaya dengan teorinya, kalau saya zaman Nabi Musa ya. Zaman Nabi Musa itu ada orang yang tidak taat kepada Nabi Musa, akhirnya dia menjadi kera. Kebalikannya teori evolusi. Kalau evolusi kan kera jadi manusia gitu. Kalau ini kebalikannya, manusia jadi kera gitu. Itu mutasi, ada seperti itu kejadiannya. Ya. Bisa jadi ada mutasi. Apalagi sekarang udah namanya ada rekayasa genetik. Orang bisa dikloning. Jadi kalau misalnya saya dikloning akan menghasilkan orang seperti saya lagi. Ada mutasi gen, bisa jadi. Udah zaman nuklir begini kan, bisa jadi ada mutasi gen. Kalau mau lihat, Anda bisa baca korban-korban Chernobyl, bagaimana dampaknya itu, atau korban gempa Fukuoka yang reaktor Jepang itu bocor. Kebetulan ada murid saya yang pernah ke sana, ketika gempa terjadi itu banyak yang kena radiasi nuklir, banyak orang, cuman aja nggak diberitakan secara luas gitu, kata dia seperti itu. Jadi itu bisa jadi berubah ini menjadi kanker. Kanker itu kan harus mutasi. Kanker contohnya. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami. Mohon maaf Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu Bapak beragama apa? Saya Islam. Apakah agama Bapak itu mendukung teori evolusi? Agama saya kalau secara garis besarnya tidak sebetulnya, lebih kepada teorinya Harun Yahya tadi sebetulnya. Cuman agama saya tidak memberikan solusi kepada saya, termasuk pada diri saya. Ketika saya ditanya oleh murid saya, Pak, betul Adam berasal dari surga, dari jannah, oke. Terus dari jannah ke buminya itu pakai transportasi apa, Pak? Nah itu saya nggak bisa jawab. Saya udah tanya sama Kiai, jawabannya juga sama. Pokoknya sampai ke bumi, ya, cara sampainya gimana? Itu kan harus dijawab. Ini namanya sains kan, sains itu harus dijawab. Ada namanya masalah, ada namanya solusi, gitu. Selanjutnya, siapakah manusia pertama menurut agama Bapak? Kalau menurut saya yakin Adam. Ya, tapi bukan Black Adam yang di film ya, beda lagi. Kalau itu kan imajiner ya, Black Adam. Oke, saya lanjutkan. Apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak? Ya, sejauh saya. Dan dengan sains juga ada pembuktiannya yang sulit. Saya katakan tadi, kalau manusia itu berasal dari kera, pertanyaan sekarang tahun 2022, zamannya Homo sapiens, manusia modern. Kenapa masih ada kera di Ragunan? Kalau kera itu asalnya dari, katakanlah plankton ya, atau dari virus, kenapa sekarang kita ketemu sama COVID-19? Harusnya COVID udah jadi monyet semua. Kalau nggak jadi dinosaurus semua itu, yang namanya virus. Atau kalau Anda nonton film SpongeBob, kenapa SpongeBob ketemu sama plankton? Kan beda zaman.
Harusnya plankton tuh nenek moyangnya SpongeBob. Itu betul kalau mau pakai teori evolusi. Tapi kenapa jadi temannya SpongeBob bakal musuhnya? Sama Eugene Krabs dia ketemu. Ya kan? Sama Patrick bintang laut ketemu juga. Itu aja logika saya. Kita main di logika aja dah. Harusnya nggak ada lagi yang namanya kerak-kerak itu, udah kelar lah jadi manusia kerak. Atau syukur-syukur udah jadi manusia modern. Sudah selesai evolusi itu. Kalau mau pakai teori evolusi. Kalau kue itu namanya bantet. Betul nggak? Gagal dia mekar gitu kan. Nah, gitu. Selanjutnya, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah-sekolah? Teori evolusi sebagai pengetahuan boleh-boleh saja. Karena saya berpendapat gini, antara ideologi Marxis sama metodologi Marxis itu beda. Kalau ideologi kan suatu paradigma yang bertentangan dengan Pancasila, makanya kita nggak ngajarkan ideologi tentang komunisme. Tapi sebagai metodologi, misalnya ada ketimpangan sosial, itu kan pakai pendapatnya Karl Marx. Nah itu juga sebagai metodologi boleh-boleh aja menurut saya. Pernah ada teori ini, ajarkan saja. Tapi nanti teori bantahannya juga harus diajarkan, jadi balance, jadi biar logika itu jalan. Karena kalau logika itu nggak jalan, kita akan khawatir kembali lagi ke zaman pra-Renaissance. Zaman pra-Renaissance itu kan ketika ada Kopernikus, Galileo Galilei bilang bahwa bumi pusat tata surya, dibantah sama dia menjadi matahari pusat tata surya. Kan ditangkap, diasingkan. Nah kita kan nggak mau mengalami zaman seperti itu. Kalau memang pusat tata surya adalah matahari, oke. Tapi kalau Anda masih bertahan bahwa bumi pusat tata surya, silahkan aja. Tapi dua-duanya diajarkan sebagai dialektika. Gitu. Jadi anak-anak itu pinter, bisa analisa. Gitu. Oh ini ada teori evolusi, tapi teori evolusinya kok pembuktian ilmiahnya susah gitu. Kok ada dinosaurus jadi manusia kera? Dinosaurus contohnya komodo. Komodo kok ketemu sama monyet, kan beda zaman. Terus kita kok ketemu sama monyet, kan kita beda zaman. Harusnya monyet itu sudah selesai evolusinya, udah jadi manusia. Itu kalau logika saya orang bodoh nih, mohon maaf ya, nih saya bermain logika sebagai orang bodoh logikanya, bukan orang dalam. Selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal? Oh. Jadi di beberapa literatur agama Islam, ya karena saya meyakini agama Islam, saya mohon maaf, saya meyakini bahwa di akhir zaman itu akan ada perang global. Jadi antara kepentingan global yang katakan tadi disebut ya, elit global, Freemason segala macam ya. Karena mereka barangkali terlalu menghegemoni, mengendalikan dunia ini, ya pasti ada yang kontra. Dan tadi kan saya katakan tadi, saya belajar metodologi Marxis tentang ketimpangan sosial. Saya kasih contoh yang sederhana kepada Anda begini. Mohon maaf ya, bukan saya rasis sekali lagi ya. Saya bicara sains, bicara metodologi. Indonesia punya minyak mentah, crude oil, betul nggak? Anda jual umpamanya ke luar negeri deh, ke Amerika umpamanya. 1 liter crude oil itu harganya Rp1.000. Diolah di Amerika, jadi topuan. Oli topuan tahu kan yang buat motor. Anda beli harganya 20.000. Anda untung apa buntung? Rugi apa untung? Anda kan jual 1.000 perak minyak mentah. Anda beli olinya 20.000. Iya, jadi kita beli dari sana Nah, ya. Anda rugi 19.000 ya kalau kita bicara ekonomi, hitungan ekonomi kan. Nah, itu kan diprotes. Pak, jangan gitu dong kalau kita berbisnis. Kita pengen juga itu dibuat di Indonesia topuan itu. Kita jual. Untungnya masuk ke kita lebih besar. Kita mau seperti itu sebetulnya. Tapi ketika itu nggak diindahkan, semuanya bawa ke luar negeri. Di luar negeri dibuat jadi barang jadi. Harganya berlipat ganda. Kan kita yang nombok. Devisa kita yang habis. Mohon maaf, saya bicara sains. Ini dari tanah. Touchscreen ini. Makanya bisa kontak dengan tangan kita. Tanah umpamanya 1 truk 1 juta harganya kita jual tanah mentah. Diolah di luar negeri jadi handphone. Kita beli handphone ini kecil segede gini, harganya di atas 1 juta. Itu kita udah nombok. Makanya kita menghentikan yang namanya negara-negara berkembang itu berusaha menghentikan peredaran barang mentah. Kita maunya jual ya handphone, kita jual handphone ke Amerika, beli nih handphone kita di Amerika, kita maunya begitu. Dulu saya punya idola namanya Pak Habibie. Pak Habibie tahu Indonesia ini punya aluminium, punya besi, punya karet, itu cukup buat bikin pesawat. Nah dia pengen jual pesawat itu ke Amerika, kan nggak boleh. Ya, kita ngomong belak-belakan aja. Kenapa sekarang proyek IPTN itu nggak berkembang? Karena ada larangan dari para elit global. Indonesia jangan sampai lagi bikin pesawat. Mobil nasional aja kita mau bikin. Sebenarnya kita udah kepengen nih bikin mobil nasional. Karet bisa buat ban,
besi bisa buat body, ya kan, pasir bisa buat kaca, ya kan. Tapi kan sama luar negeri nggak boleh. Akhirnya apa, nggak jadi mobil nasional. Nah kita ke depan itu pengen orang Indonesia itu menjual produk jadi, bukan lagi barang mentah seperti tanah untuk touchscreen, crude oil, minyak mentah. Kita tuh pengen jualnya langsung top one-nya, atau pertamaknya kita keluar negeri jual, pertalitnya jual keluar negeri. Kita mau seperti itu. Dan itu bisa berdampak kalau nggak dikabulkan oleh luar negeri, ya kecemburuan sosial tadi. Nah, di sana kaya, di sini miskin mulu. Nah, ini timbul. Kita ambil contoh negara Cina sekarang. Negara Cina itu punya tokoh namanya Xi Jinping, betul nggak? Tokoh Cina namanya Xi Jinping. Xi Jinping nggak mau lagi jual ke Amerika itu tambang dari Cina kayak batu bara, kayak besi, minyak mentah, nggak mau. Dia mau jual mobil wuling. Makanya Cina jual untung. Nih, dia maunya jual Oppo. Ini kan buatan Cina. Untungnya berapa lama dia? Nah, kita mau seperti Xi Jinping. Ini nggak dikabulkan, bisa berdampak nanti secara jangka panjang, coba aja. Jadi saya nggak ngeliat itu dari segi agamanya ya, tapi lebih segi kepentingan bisnisnya. Kita juga pengen sejahtera sama seperti orang Amerika. Kamu juga kan, mohon maaf, bukan kamu ya. Mbak-mbak ini juga kan pengen hidup sejahtera, ya kan, sama seperti bintang-bintang Hollywood nih, nggak pengen cantik, pengen wangi, kan gitu. Apa salahnya kalau kami menjual teknologi, sama kayak Cina menjual mobil wuling, ya kan? Wuling tuh awalnya jiplak dari mana? Chevrolet. Anda boleh belajar sejarah. Awalnya jiplak teknologi Chevrolet, setelah dia pintar bikin sendiri namanya wuling. Lihat sekarang fitur-fitur teknologinya, bisa pakai sensor suara, nyala tuh tipnya, udah nggak pakai tombol-tombol lagi. Kita main seperti itu. Jadi Indonesia ke depan itu jual teknologi, bukan lagi jual barang mentah, bahan baku, bukan. Jadi saya lihat yang namanya globalis itu harus merubah tatanan dunia ini. Jadi setiap negara berhak. Kan kita semuanya freedom for all. Kemerdekaan buat semua. Artinya kita harus merdeka juga dong secara ekonomi. Bukan hanya proklamasi kemerdekaan, tapi kita pengen ekonomi itu mandiri. Selanjutnya mengenai teori evolusi, apakah Bapak mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Kalau saya ragu-ragu. Karena tadi teorinya kan benda mati menghasilkan plankton. Itu aja udah pertanyaan buat saya. Gimana jalan ceritanya benda mati menghasilkan plankton? Kalau kata Stephen Hawking, dia kan ateis ya, dia nggak percaya agama. Saya mendukung teori Darwin. Dia percaya bahwa alam semesta ini menghidupi dirinya sendiri. Saya nggak percaya. Benda hidup menghasilkan benda hidup. Kalau ayam dari telur itu masih benda hidup dari benda hidup, masih nyambung. Tapi kalau dari batu menghasilkan ayam itu nggak mungkin. Tapi dari telur ke ayam masih mungkin. Benda hidup menghasilkan benda hidup. Kemudian nanti dari plankton berevolusi jadi dinosaurus. Dinosaurus berevolusi jadi manusia kera. Manusia kera berevolusi jadi manusia modern. Kayaknya nggak masuk di akal saya. Karena terbukti tadi ada yang bantet ya, gagal evolusi. Harusnya evolusi semua dong. Nggak ada kera lagi, sekarang udah punah kera, jadi manusia semua. Nggak ada komodo lagi, nggak ada lagi virus, jadi manusia semua. Saya masih batuk masih ada virus. Berarti ada virus yang nggak berevolusi dong. Gagal jadi monyet, gagal jadi dinosaurus, gagal jadi manusia modern. Kalau saya begitu aja, logika saya seperti itu. Selanjutnya, menurut Bapak, mengapa teori evolusi masih dipelajari sampai sekarang? Ya sebagai pengetahuan dipelajari aja nggak masalah. Sama aja Mbak belajar ekonomi. Di ekonomi itu dulu ingat saya waktu kecil ada nyanyian. Koperasi, koperasi, sukoguru, ekonomi. Faktanya yang menang konglomerat, yang menang hipermarket, supermarket, minimal minimarket, minimal. Kemana koperasi? Banyak yang tutup. Ya tapi kan tetap dipelajari tentang koperasi. Teorinya Owen tentang koperasi tetap dipelajari di IPS. Tetap kita pelajari, walaupun sekarang nggak ngetren lagi yang namanya koperasi, kalah sama konglomerasi. Selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain, tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Kalau saya boleh aja, yang penting tadi kita fair aja. Kelebihan dan kelemahan suatu teori kita harus paparkan gitu. Harus dikasih tahu kepada anak nih, anak teori komunis. Ini kelebihannya, ini kelemahannya. Ajarkan aja.
teori evolusi ini kelebihannya, kelemahannya, teori penciptaan yang Harun Yahya, ajarkan ini kelebihannya, kelemahan, termasuk tadi Adam dari langit, dari Eden atau dari surga gitu ya, dari jannah sampai ke bumi, gimana cara, harus bisa dijelaskan kepada anak, kan itu sains, anak harus bisa menjawab. Kita juga sebagai guru harus bisa jawab, termasuk kiai, ulama, tokoh-tokoh agama susah menjawab. Yang terakhir Pak, bagaimana cara Bapak menjelaskan teori evolusi ke peserta didik? Ya saya tadi kan ajarkan banyak-banyak teori. Ini teori evolusi, mulai dari datangnya plankton, di teori jadi kan pertama tuh teori alam semesta dulu, ya. Bagaimana terbentuknya lava dan magma di bumi. Kemudian dia mendingin. Nah, mendingin mulailah muncul makhluk bersel satu. Ya, jadi dari awal itu pun saya memakai banyak teori. Kalau kita mau jujur, asal usulnya bumi aja tuh ada paling tidak 5 teori loh. Ada teori Big Bang, ada teori bintang kembar. Itu saya ajarkan semua 5-5-nya. Kelebihan dan kelemahannya masing-masing saya ajarkan. Itulah yang namanya relativisme ilmu pengetahuan. Memang yang pasti benar siapa? Wong saya belum lahir waktu itu. Saya hanya memprediksi dugaan-dugaan aja kan. Oh dulu ada teori Big Bang. Oh dulu ada teori bintang kembar. Macam-macam kan ada teorinya. Sampai itu akhirnya mendingin keluarlah makhluk hidup. Saya ajarkan sama anak. Semua teori-teori itu saya ajarkan. Anak boleh pilih, silahkan. Itulah namanya relativisme ilmu pengetahuan. Kita harus menghormati itu. Apalagi dalam ilmu sejarah ada yang namanya penafsiran sejarah. Anda harus menghormati itu. Satu sama sejarawan pendapatnya bisa beda. Misalnya sejarawan Belanda bilang, saya ini penjajah, saya punya aset di Indonesia, ya kan? Saya penjajah, saya punya aset di Indonesia. Misalnya saya punya tambang, saya punya minyak, gitu kan? Lah, sejarah Indonesia juga ngomong, saya sudah merdeka, karena sudah merdeka aset itu disita, ya kan? Maka kita melakukan perlawanan. Jadi buat penjajah datang ke Indonesia itu dia benar karena dia sebagai penjajah, dia akan mengambil haknya kembali. Tapi kalau kita memakai teori proklamasi, penyerahan kekuasaan dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, berarti kan kalau namanya penyerahan kekuasaan, pemilihan kekuasaan dalam tempo yang singkat-singkatnya, tambang punya Belanda jadi tambang punya kita, hutan punya Belanda jadi hutan punya kita, perkebunan punya Belanda jadi perkebunan punya kita. PTP mana dari mana? Kan sitaan dari perusahaan Belanda. Secara hukum benar karena kita udah merdeka. Itu namanya penafsiran. Makanya kalau Belanda bilang itu aksi polisional, ya Belanda benar, versi Belanda. Versi kita itu bukan aksi polisional, itu penjajahan. Belanda balik ke Indonesia itu penjajahan. Tapi versi Belanda enggak, itu aksi polisional, kami yang punya aset. Ya, tapi kan kami pengen punya modal, kami merdeka. Kami akan sita aset Anda. Makanya kami proklamasi, ada pemilihan kekuasaan dan lainnya, sedangkan sama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Itu ada di proses sejarah, Mbak. Makanya ketika Bapak bicara, Mbak atau Bapak bicara tokoh, pasti ada yang bilang hero. Versi Belanda, Westerling hero. Versi kita penjahat, dia ngebunuh rakyat, nembakin rakyat, dia penjahat. Nah, itu tafsir dalam sejarah, kita harus hormati itu. Makanya saya mendukung semua teori diajarkan aja di sekolah, sesuai dengan waktu, durasi waktu ya. Sekian pertanyaan dari kami Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas semua jawabannya. Sama-sama ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga mohon maaf semuanya apabila ada kurang-kurang, dan teori saya boleh nggak diyakini, Iya. boleh diadu lagi dengan teori yang lain. Iya. Ya, kami terima kasih sekali lagi karena sudah menyempatkan waktunya ya Pak Ya, ya. sama-sama. Ya, terima kasih. Kesimpulannya, dari hasil wawancara tersebut, narasumber ragu-ragu dengan teori evolusi. Dan narasumber juga mengatakan bahwa teori evolusi ini bertentangan dengan agama yang dianutnya. Tetapi mengenai layak atau tidaknya untuk diajarkan khususnya di sekolah-sekolah, beliau setuju akan hal itu sebagai metodologi dalam pengetahuan dan juga tetap mengajarkan teori bantahan agar pengetahuannya mengenai teori evolusi seimbang.